Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan daurah ilmiah kita yang ketiga dari 4 seri atau 4 rencana yang akan kita adakan dari beberapa seri terdahulu. Yang pertama di sini kemudian sempat pindah ke Albina terus kembali ke sini karena memang kita inginnya di sini terus. Hadirin sekalian dimohon untuk mempersiapkan alat tulisnya. Untuk mencatat apa-apa yang diberikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Yahya Baru Salam LC Hafizahullah Ta'ala. Karena materi daurah afwan jiddan tidak bisa diberikan secara langsung karena nanti akan kita berikan melalui via download ya Pak ya, melalui grup WA. Karena ini sebenarnya daurahnya Al-Fawaid milik ibu-ibu yang biasa kajian rutin bersama Ustadz di grup WA, namanya grup WA Al-Fawaid, ada di Telegram dan WA. Nanti bapak-bapak bisa untuk mengikuti yang di grup Telegramnya gitu. Sementara di grup WA-nya belum ada adminnya yang dibentuk. Nanti mungkin bapak-bapak ada yang bersedia untuk menjadi admin yang bisa langsung berkomunikasi dengan Ustadz mengenai apa-apa aja kitab-kitab yang akan diberikan oleh Ustadz. Demikian, alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian seperti itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan kerabat termasuk kita hingga akhir zaman nanti. Hadirin wal hadirah sekalian, kitab yang akan dibahas pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan dibahas kitab fikih Mausu'ah Muyassarah fil Fikhil Kitab wa Sunnah Al-Mutahharah, kitab karya Syekh Husain Al-Waisyah. Kitab ini sangat lengkap mengenai bab toharah, jadi sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai wudu sampai istinja segala macam ini ada di dalamnya. Jadi mohon disimak baik-baik. Ini nanti di rumah bermanfaat sekali buat anak-anak kita, istri kita atau kerabat kita yang lain. Anda kira tidak perlu berpanjang lebar. Kita dengarkan saja kajian kita bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Yahya Baru Salam LC Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, tafadhol maskar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebagian kecil dari kitab fikih Mausu'ah Muyassarah fi Fikhil Kitab wa Sunnah Al-Mutahharah. Mana bukunya 11 jilid. Ini ya 1 jilid aja belum setengahnya, Mas. Ini masih pembahasan tentang kitab bersuci, dimana insya Allah kalau ada umur buku itu akan terus kita bahas di WhatsApp ya. Baik, kita mulai dari kitab bersuci, Kitabut Thaharah. Para ulama dalam kitab-kitab fikih selalu membawa atau membuka kitabnya dengan kitab bersuci. Kenapa? Karena rukun Islam yang pertama itu apa?
syahadat, ya. Kemudian setelahnya apa? Sholat. Masalah syahadat tentu berhubungan dengan masalah akidah. Sedangkan masalah sholat itu yang berhubungan dengan masalah fikih. Maka para ulama akan membahas yang pertama kali adalah membahas masalah fikih terlebih dahulu. Kemudian, ya, yang namanya sholat, syarat sahnya apa? Wudu. Berarti harus dibahas tentang masalah apa? Wudu. Yang namanya wudu, mau tidak mau berhubungan dengan air. Berarti harus dibahas tentang masalah air terlebih dahulu. Sehingga ya kebanyakan kitab-kitab fikih itu akan memulai dari kitab pembahasan air dulu. Ya macam-macam air dan yang lainnya. Maka kita lihat di sini macam-macam air. Air ada dua macam, air mutlak dan air tidak mutlak. Apa sih maksudnya air mutlak itu, Pak? Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia agak beda ya. Mutlak, bahasa Indonesia apa artinya? Kalau secara bahasa Indonesia mutlak itu artinya apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Ini yang pakai kacamata nih, biasanya pinter. Kalau mutlak tuh secara bahasa Indonesia apa? Hah? Asli ya. Tapi kalau secara bahasa Indonesia, mutlak itu artinya yang terlepas dari ikatan. Mutlak secara bahasa Arab artinya dari kata atlaqa yutliqu, artinya melepaskan. Ya, melepaskan tawanan, atlaqa sarahahu. Maka disebut air mutlak, disebut mutlak artinya ia terlepas dari ikatan-ikatan. Pokoknya air, namanya air doang udah. Beda kalau ada ikatannya, air teh. Ya, berarti diikat dengan apa? Teh. Air kopi, berarti diikat dengan apa? Kopi. Nah, yang ini air, ya air doang gitu. Iya. Yang dimana air mutlak ini masih pada penciptaannya yang asli. Masuk juga sih bahasa Indonesia, mutlak artinya air asli. Bisa dikatakan begitu. Iya. Dimana air mutlak dan air yang tidak mutlak. Air mutlak adalah air yang masih pada bentuknya yang asli. Sedangkan air tidak mutlak adalah air yang telah keluar dari bentuknya yang asli. Seperti air kopi, air susu, teh dan lainnya. Air seperti ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Iya. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari kemutlakannya. Dalam bahasa Arab, air teh, bahasa Arabnya apa, Pak? Syai. Air kopi, bahasa Arabnya apa, Pak? Qahwah. Air susu, bahasa Arabnya apa, Pak? Laban. Tidak lagi disebut ma. Kalau bahasa Arab, air secara mutlak ma artinya. Ya, ma'un artinya apa? Air. Nah, selama masih disebut ma, maka itu disebut dengan air mutlak. Tapi kalau sudah disebut syai, bukan air lagi, artinya secara mutlak. Laban, qahwa, begitu. Nah, air yang telah hilang dari kemutlakannya, yang tidak disebut lagi dengan air secara mutlak, maka pendapat yang paling kuat tidak boleh digunakan untuk apa? Bersuci. Maka antum nggak boleh berwudu dengan kopi, qahwah, dengan air teh, dengan air susu. Ya, maka tidak diperkenankan kita untuk berwudu dengan hal-hal seperti itu atau mandi dengan seperti itu. Kemudian air mutlak ada dua macam. Yang pertama air tohur. Yang pertama air apa? Tohur. Air tohur. Apa itu? Yaitu air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Yang kedua air najis.
Yang kedua apa? Air najis. Ini ada sebuah kesalahan di situ ya. Yang termasuk air tohur yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sebetulnya cuma sampai 6, Pak. Yang 7-nya itu sebetulnya macam yang kedua. Ya. Antum nggak dapat ini? Enggak, Ustaz. Oh, nggak dapat. Oh. Download. Terus gimana dong? Di akhwat ada yang dapat, Ustaz. Oh, di akhwat ada yang dapat. Dapat. Oh, gitu. Terus gimana dong antum nggak punya? Jadi antum jabarin aja, nanti mereka mencatat. Oh, gitu. Ya udah deh, mencatat aja ya, yang rajin ya nyatetnya ya. Biar nggak ngantuk. Jadi air mutlak ada dua macam. Air tohur dan air najis. Air tohur itu artinya air yang suci dan mensucikan. Air najis artinya air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Sebagian ulama mengatakan bahwa air mutlak ada 3. Air yang tohur, air yang tohir, dan air yang najis. Apa itu air tohur? Yaitu yang suci dan mensucikan. Apa itu air tohir? Itu yang suci tapi tidak mensucikan. Apa itu air najis? Yang tidak suci dan tidak mensucikan. Tapi Pak, ya, pembagian ini menjadi 3 sebetulnya perlu dipertimbangkan lagi. Kenapa? Karena untuk mengatakan ada air yang suci tapi tidak mensucikan, coba berikan contoh apa? Air kelapa itu bukan air mutlak. Karena kan pembahasan kita apa? Air mutlak. Ya enggak? Coba apa lagi contohnya air yang suci tapi tidak mensucikan? Air teh itu kan bukan air mutlak. Ya enggak? Air kopi itu kan bukan air mutlak. Kan pembahasan kita adalah air mutlak. Ya makanya dari awal kita sudah bagi air ada 2 macam. Ada air mutlak dan air yang tidak mutlak. Air mutlak terbagi 2 lagi. Air tohir dan air najis. Nah sekarang yang tohur dan yang najis. Nah sekarang mereka yang mengatakan bahwa air mutlak itu ada 3, yaitu yang ketiganya adalah tohir, yang suci tapi tidak mensucikan. Ini tidak ada contohnya, Pak. Coba berikan contohnya apa? Ya, sudah antum tadi menyebutkan contohnya air teh, itu bukan air mutlak. Air susu bukan air mutlak. Air kopi bukan air mutlak. Air wajah apalagi itu? Ya. Air mata, Air kelapa, Ustaz. air kelapa. Semua itu bukan air mutlak, Pak. Itu akhirnya sudah keluar dari kemutlakannya. Itu semua sudah keluar apa dari kemutlakannya. Nah, kan yang sedang kita bahas air mutlak. Berarti air mutlak hanya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah air yang tahur. Apa itu air tahur? Yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air najis, yaitu air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Adapun air tahur, air yang suci dan mensucikan itu ada beberapa macam. Yang pertama air hujan. Ya, yang pertama air hujan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 48. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit itu air hujan yang tahur, yaitu yang suci dan mensucikan. Berarti kalau antum langsung berwudu dengan air hujan boleh tidak? Boleh. Yang kedua, yang berasal dari air seperti es dan embun. Es dan embun, ya, ini masuk air mutlak. Maka kalau antum berwudu dengan es, boleh. Atau dengan salju. Ya. Karena ia pun berasal dari air. Yang ketiga, mata air. Yang keempat, air laut. Ini berdasarkan hadis
bahwa Nabi SAW ditanya tentang air laut, boleh nggak berwudu dengannya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya pun halal. Bangkainya maksudnya apa? Bangkai binatang yang tidak hidup kecuali di air. Ya seperti babi laut, singa laut, walaupun namanya babi laut gitu ya, ya tetap halal. Anjing laut, ya walaupun anjing ya tetap halal. Tapi kan masalahnya itu nggak hidup kecuali di laut. Dan ini manusia ikan, ya kalau ada. Dulu waktu kecil sering baca itu ya, Deni manusia ikan. Itu kalau mati bangkainya halal itu. Putri duyung, ya, dan yang lainnya. Itu pokoknya yang tidak hidup kecuali di air, maka apa? Halal. Air laut itu suci dan mensucikan, walaupun dia terasa asin, tapi dia tidak berubah dari bentuknya yang asli. Air Zam-Zam jelas 6 air yang berubah oleh sesuatu yang suci, namun masih dalam kemutlakannya, seperti air kolam yang menghijau karena adanya lumut. Ada terkadang air yang jadi hijau karena lumut, Pak. Maka ini tetap disebut dengan air mutlak dan suci dan mensucikan. Maka setiap air yang berubah dengan sesuatu yang suci, maka itu tetap suci. Ya, kecuali kalau ternyata sudah keluar dari nama air secara mutlak itu. Seperti air teh, air kopi, ya. Itu berarti sudah keluar dari kemutlakannya. Air kolam renang, Ustaz. Kolam renang air mutlak. Ada yang kencing dalamnya. Dikencingin tuh, tergantung berubah nggak rasa, bau dan warnanya kan gitu. Ya. Baik, sekarang kita masuk air yang terkena najis. Yang ketujuh, masih masuk ya. Air yang terkena najis tapi tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Maaf, yang ketujuh ini tetap benar ya. Maaf, saya salah lihat saya. Air yang terkena najis tapi tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Misalnya, ya ada orang nyebur ke kolam renang, terus kencing, ya bangero kencing, anget. Ya. Tapi itu kolam nggak berubah baunya, rasanya dan warnanya karena banyak kan satu kolam renang. Ya maka itu tetap berada di atas kesuciannya. Itu tetap berada di apa? Di atas kesuciannya. Ya, pokoknya kalau air itu terkena najis, syaratnya tidak berubah rasanya atau baunya atau warnanya, maka air itu tetap apa? Suci, tetap suci. Iya. Tapi kalau misalnya semua yang di kolam renang pada nyebur kencing semua, jadi akhirnya bau hangsur, maka ini jadi najis. Ya, maka ini jadi apa? Jadi najis. Yang ke-8, air mustakmal. Atas pendapat yang paling kuat, air mustakmal itu suci dan mensucikan, Pak. Apa sih air mustakmal tuh? Air bekas dipakai orang. Maka air mustakmal itu atas pendapat yang paling kuat adalah suci dan mensucikan. Dalilnya, bahwasanya Nabi SAW pernah mandi bekas mandinya Maimunah. Hadis ini sahih dari Muslim. Iya. Dan juga dikarenakan tubuh manusia itu suci, maka sesuatu yang bersentuhan dengan sesuatu yang suci, ya hukumnya apa? Suci. Tangan antum suci enggak? Iya. Badan antum suci kan? Badan seorang mukmin suci. Nabi mengatakan innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Ya badannya. Bahkan pendapat jumhur mengatakan orang-orang musyrikin juga badannya suci. Yang najis itu keyakinannya. Maka karena memang itu tidak najis, berarti yang bersentuhan dengan air yang bersentuhan dengan tubuh kita pun tidak menjadi najis, Pak.
Iya. Saya pernah tuh ngajar ibu-ibu yang masih awam-awam, Mas, tentang bab masalah air ini. Terus saya bilang air mustakmal itu pendapat yang paling kuat suci dan mensucikan. Rupanya ada ibu-ibu ngacung, Ustadz bilang air mustakmal itu suci dan mensucikan. Iya betul. Bagaimana kalau saya berkumur-kumur kemudian Ustadz berwudu dari air saya nih? Mau nggak? Digituin sama ibu-ibu itu. Iya. Saya bilang, Bu, bukannya saya nggak mau, cuma masalahnya ibu nggak tahu penyakit apa tuh di dalam mulut. Iya. Masalahnya itu menjijikkan, jijik, semua orang jijik. Iya. Dan sesuatu yang sifatnya jijik itu kan tidak menunjukkan kepada apa? Najis, iya kan? Ya saya tidak mau berwudu dari mulut ibu karena saya jijik. Karena kan suatu yang jijik kan ya kita disuruh untuk meninggalkan. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang kedua, air najis, yaitu air yang terkena najis dan berubah bau, rasa dan warnanya. Iya. Air yang terkena najis dan berubah bau, rasa dan warnanya, walaupun itu lebih dari 2 kula. Ada sebagian orang yang memahami air kalau sudah sampai 2 kula tidak membawa najis. Akhirnya mandi di situ, kencing di situ sampai jadi butek, bau dan yang lainnya tetap aja dipakai. Ya dengan pemahaman katanya kalau sudah 2 kula tidak membawa najis. Ini pemahaman yang salah, Pak. Air apabila telah 2 kula maka tidak membawa najis. Kalau terkena najis dan berubah warna, bau dan rasanya, semua ulama sepakat ijma najis itu. Dan kalau air itu kurang dari 2 kula, kalau air itu kurang dari berapa? 2 kula, lalu terkena najis dan berubah warna, bau dan rasanya, semua ulama sepakat najis. Yang diperselisihkan ulama itu, Pak, kalau air itu kurang dari 2 kula, terkena najis tapi tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya. Sebagian mengatakan najis. Kenapa? Karena mereka memahami mafhum hadis tadi. Nabi mengatakan idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu telah sampai 2 kula maka tidak membawa najis. Kata Nabi, kalau 2 kula tidak membawa najis, berarti pemahaman kebalikannya apa? Kurang dari 2 kula membawa najis. Akan tetapi ini disebut dengan mafhum mukhalafah, Pak. Mafhum apa? Mafhum ya kebalikan. Kita katakan, maaf, mafhum yang Anda pahami dari hadis tersebut bertabrakan dengan mantuk hadis. Bahwa mantuk hadis yang lain adalah al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu tahur, suci dan mensucikan. Ini mantuknya. Teksnya begini, air itu suci dan mensucikan. Sedangkan mafhum apabila bertabrakan dengan mantuk, lebih dahulukan mantuk dong daripada mafhum. Sehingga mafhumnya tidak bisa diterima. Ya. Makanya dalam ilmu usul fikih, Pak, mafhum mukhalafah bisa dipakai selama mafhum itu tidak bertabrakan dengan mantuk atau tidak bertabrakan dengan dalil yang lain. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Macam-macam najis. Yang pertama, kotoran manusia dan air seninya. Semua ulama sepakat bahwa kotoran manusia dan air seninya najis. Jadi antara dalilnya hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Muslim juga bahwa ada seorang Arab Badui masuk ke masjid. Ngapain ke masjid, Pak? Kencing. Ya. Maka Nabi menyuruh untuk mengguyurnya dengan seember air. Iya. Yang kedua, darah haid. Maka darah haid ini adalah najis. Dari Asma binti Abi Bakar, ia berkata,
Ya, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ihdana yusibu thawbahu yaminna bil haid famadha tasna, atau kama qala. Baju seseorang dari kami ya Rasulullah terkena darah haid, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Keriklah, kuceklah dengan air, lalu guyurlah, kemudian sholatlah dengan baju tersebut. Lihat ya, mencuci darah haid itu pertama dikerik dulu, kemudian dikucek-kucek, baru kemudian dibilas dengan air. Ya kalau misalnya masih tersisa juga, susah untuk dihilangkan, ya sudah, itu dimaafkan. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, air wadi dan madhi. Apa itu wadi? Air wadi itu adalah air yang keluar setelah kencing, Mas. Ya. Cairan bening air wadi itu yang keluar ya setelah kencing. Wadi. Kalau madhi antum semua sudah tahu insyaallah. Air yang bening dan lengket yang keluar ketika syahwat. Dan ini dialami oleh pria maupun wanita. Maka ya, orang yang keluar madhi yang harus dilakukan apa? Kata Rasulullah, iksil dakarok, cuci kemaluanmu. Dalam riwayat Abu Daud, wa unthayaik, cuci kemaluanmu itu, dan unthayaik. Apa unthayaik itu, Mas? Apa sih kelenjar testisnya itu loh? Ya, tahu kan? Laki-laki tahu lah itu. Iya. Gantungan ajaib. Gantungan ajaib katanya. Iya. Iya, 2 pelir antum juga dicuci, Mas. Iya, maaf bahasanya agak sedikit jorok. Harus disampaikan supaya paham. Jadi kalau keluar madhi itu yang harus dicuci bukan hanya kemaluannya saja, tapi juga 2 pelir antum harus dicuci, karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibasuh semua ya, Dibasuh semuanya. Iya. Demikian dalam riwayat Abu Daud. Makanya kalau ada sebagian orang yang mencuci cuma ujungnya doang, ya salah. Yang keempat, air liur anjing atas pendapat jumhur. Di mana air liur anjing ini najisnya mughallaz, berat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mencuci bejana yang terkena air liur anjing, yang dijilat anjing itu dengan apa? 7 kali cucian. Yang pertama dengan tanah. Ya. Dan di zaman sekarang, Pak, para ilmuwan dari kedokteran ternyata menemukan sebuah bakteri atau sebuah bakteri yang ternyata tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah pada air liur anjing itu. Iya. Dan ini tampak akan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka harus dengan tanah, ya. Walaupun memang terjadi perselisihan para ulama, apakah hukumnya ini hanya khusus ketika menjilat air yang ada di bejana, atau umum terkena jilatan anjing langsung misalnya. Ya, kebanyakan ulama mengatakan umum, pokoknya terkena jilatan anjing harus dicuci 7 kali cucian. Di mana yang pertama itu adalah dengan apa? Dengan tanah. Yang kelima, bangkai. Tapi apakah semua bangkai itu najis? Tidak. Ya. Tidak semua bangkai najis. Bangkai manusia atas pendapat yang kuat dari pendapat jumhur ulama tidak najis. Dalilnya Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Maka karena anak Adam manusia itu mulia, mengharuskan bangkainya pun tidak najis. Juga dikarenakan boleh mencium mayat keningnya, ya. Abu Bakar mencium kening Rasulullah ketika meninggal. Kalaulah manusia itu bangkainya najis, tidak boleh dicium.
Iya. Ketika kita boleh mencium itu menunjukkan tidak najis. Bangkai manusia itu tidak najis. Bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Bangkai apa Mas? Binatang yang tidak mengalir darahnya. Contohnya apa? Belalang. Iya. Contoh apa lagi? Semut. Cicak mau mengalir darahnya tuh. Lalat. Apalagi? Kecoa. Nyamuk. Ini darahnya kan dari orang. Dia nggak punya darah. Iya. Ada lagi? Ya, pokoknya yang sifatnya kayak gitulah, hasyarat gitu Pak. Yang darahnya tidak mengalir, maka bangkainya tidak najis. Iya. Adapun selain dari itu najis, kambing, kucing, binatang buas, demikian pula unta, ya ayam, maka bangkainya apa? Najis. Maka bangkainya najis. Kemudian yang keenam, kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Kotoran hewan yang tidak halal dimakan pun kotoran hewan yang tidak halal dimakan najis. Nah, kalau kotoran hewan yang halal dimakan najis enggak? Atas pendapat yang paling kuat tidak najis. Dalilnya Nabi SAW pernah menyuruh beberapa orang yang sakit di kota Madinah untuk minum dari air kencing unta dan susunya. Dan air kencing unta itu obat loh Mas. Pernah nggak minum air kencing unta? Belum. Saya juga belum sih. Iya. Tapi memang obat. Iya. Bisa dijadikan obat itu. Terutama mereka yang kena penyakit bengek, tau nggak? Apa tuh? Paru-paru basah gitu ya, bengek gitu. Ngik gitu kan. Asma. Bagus itu air kencing unta. Ya, antum ke Arab kalau unta kencing langsung aja gini. Iya. Maka dikiaskan kata para ulama kepada unta semua yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya pun tidak najis. Iya. Kotoran ayam najis nggak Pak? Enggak. Kotoran kambing? Tidak. Bahkan Nabi SAW memerintahkan menganjurkan umatnya untuk sholat di kandang kambing. Siapa yang pernah sholat di kandang kambing? Sunnah itu Pak. Nggak pernah Ustaz. Pernah? Masya Allah, saya belum pernah. Ya. Sholat di kandang kambing itu termasuk dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang namanya kandang kambing tidak lepas dari air kencing dan kotorannya. Tapi Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing. Iya. Tapi bukan berarti tidak najis itu tidak dibersihkan Mas. Antum lagi jalan leyok aja. Ya tai kebo. Masuk ke kantor nggak dicuci. Orang pada bingung tuh bau apa sih nih? Tai kebo. Kok nggak dicuci? Nggak najis kata Ustaz. Ya, walaupun nggak najis, tetap harus dicuci karena jijik. Sebagaimana air liur manusia, air liur itu kan tidak najis. Sekarang kalau ada antum kena air liur orang, cuci nggak Mas? Dicuci, bukan karena najis tapi karena jijik. Baunya mantap Ustaz. Baunya mantap lagi. Nah itu. Sekarang kita akan bahas bekas mulut. Su'ur. Bekas mulut ada dua macam. Bekas mulut yang suci yaitu ada 3 macam. Bekas mulut yang suci ada 3 macam. Yang pertama bekas mulut manusia. Iya. Maka bekas mulut manusia itu tidak najis. Nih kalau misalnya minum gitu kan. Nah, kan ada bekas mulut kan dari sini nggak najis. Iya.
Mukmin jelas. Adapun orang musyrik pendapat jumhur mengatakan tidak najis juga. Karena ya firman Allah innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Itu najis secara maknawi bukan secara lahiriah. Buktinya kata para ulama Nabi SAW berwudu di sebuah bejana milik orang wanita musyrik. Dan yang namanya bejana tetap tidak lepas dari bekas-bekas dia. Tapi Nabi tetap berwudu di situ. Itu menunjukkan bahwa bekas-bekas yang namanya orang-orang musyrik pun juga tidak najis atas pendapat yang kuat. Iya. Yang kedua, bekas mulut orang musyrik atas pendapat yang kuat sudah kita sebutkan itu suci. Yang ketiga, bekas mulut hewan yang halal dagingnya. Bekas mulut hewan yang halal dan dagingnya. Berarti bekas mulut hewan dagingnya yang apa? Yang halal itu apa? Kambing, terus sapi, terus rusa, gajah, ayam nggak ada. Ayam nggak ada bekas mulutnya gimana? Kadang-kadang kalau kita makanan makanan nih kan, ada makanan, kita tinggal dipatok dulu kita makan lagi. Bisa. Iya. Kucing pengecualian. Kalau kucing tidak najis. Karena ada hadisnya yang jelas tegas Nabi mengatakan innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Maka bekas mulut kucing tidak najis. Kotorannya pun tidak najis. Kenapa? Karena Nabi tegas mengatakan kucing tidak najis. Karena kucing tidak najis, berarti mutlak di situ semuanya tidak najis. Tapi jangan dipotong juga dimakan, Ustaz. Jangan dipotong dimakan juga ya. Jangan dipotong dimakan ya kalau kucing. dagingnya haram. Haram. Yang berhubungan dengan masalah kucing itu hubungannya dengan masalah kotoran dan bekas mulutnya aja. Adapun dagingnya semua mengatakan haram. Kenapa? Ya karena ia termasuk binatang buas. Iya. Bekas mulut yang najis. Yang pertama, bekas mulut anjing. Iya. Apalagi ini kalau anjing bekas mulutnya ngeri, najisnya Pak, harus dicuci itu sampai 7 kali cucian. Yang pertama dengan apa? Tanah. Dengan tanah. Yang kedua bekas mulut keledai. Ya karena keledai itu ada dua, ada keledai jinak, ya keledai itu. Ada keledai liar, zebra. Zebra termasuk keledai. Kalau zebra halal. Kalau keledai yang jinak ini yang haram. Maka bekas mulutnya pun juga haram. Bekas mulut babi apalagi itu juga. Tapi apakah babi itu bekas mulutnya dicuci 7 kali seperti anjing? Ikhtilaf para ulama. Yang rajih tidak perlu. Karena babi tidak bisa dikiaskan kepada anjing. Iya. Babi tidak sama dengan anjing, Mas. Iya. Maka kalau antum dijilat babi, cukup dicuci sekali saja. Sampai yang penting hilang airnya. Bekas mulut binatang buas. Berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW ditanya tentang air yang ada di padang pasir yang diminum oleh binatang ternak dan binatang buas. Maka Nabi mengatakan apabila air telah sampai 2 kulah tidak membawa najis. Sehingga memberikan makna kepada kita bahwa ya binatang buas itu najis. Ya, bekas air minumnya. Sekarang kita membahas perkara-perkara yang dianggap najis padahal nggak najis. Ya. Perkara-perkara yang dianggap najis padahal tidak najis. Antum nggak nyatet ya? Ketahuan. Hah? Rupanya ketinggalan. Minjem no, Bang Heru. Ada yang bawa bolpen 2 bisa dipinjemin ke teman. Yang punya pulpen 2 bisa pinjemin saudaranya tuh temannya, pahala insyaallah buat nulis ilmu. Ini manfaat sekali nih Pak. Perkara-perkara yang dianggap najis padahal tidak najis. Yang pertama, air mani.
Ya, air mani itu pendapat yang kuat tidak najis. Kenapa? Pertama karena itu asal penciptaan manusia. Karena itu asal penciptaan manusia, maka itu tidak najis. Sebab kalau air mani najis, maka badan antum pun najis. Iya. Yang kedua dari hadis Aisyah bahwa Aisyah pernah mengerik mani yang kering dari baju Rasulullah SAW dan tidak mencucinya. Sebatas dikerik aja selesai. Itu menunjukkan tidak najis. Iya. Yang kedua arak, atas pendapat yang kuat arak tidak najis juga. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan akan kenajisan arak. Adapun firman Allah, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, ya, kemudian mengundi dan patung itu rijs dari perbuatan setan, tidak sharih. Sebab kalau rijs di situ maknanya najis, berarti judi juga najis dong. Berarti patung juga najis. Maka dari itu ayat itu tidak sharih menunjukkan akan kenajisan arak, ya kata Islam azakumullah ya. Dan tidak ada dalil yang sahih dan yang sharih yang tegas menunjukkan akan kenajisan arak. Maka dari itu arak tidak najis. Dia hanya haram untuk diminum saja. Yang ketiga, darah manusia. Darah manusia itu tidak najis. Ini berdasarkan perkataan Al-Hasan Al-Basri juga bahwa kaum muslimin yaitu para sahabat biasa mengerjakan sholat dalam keadaan mereka terluka dan darah mereka mengalir. Maka itu menunjukkan tidak najis atas pendapat yang paling kuat. Walaupun memang ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa darah itu najis, tapi pendapat yang paling kuat tidak najis. Makanya apa? Atas pendapat yang kuat bahwa bangkai manusia itu tidak najis. Tahukah antum ya? Sebab seringkali kenapa sih kalau kambing najis, kalau sapi najis, kalau unta najis, kalau mati ya bangkainya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, sebab kenajisan bangkai itu karena ihtibasud dam, tertahannya darah dalam tubuh dia. Karena tertahan darahnya itu, sehingga itu yang menyebabkan najis. Sehingga kata Syekhul Islam itu menunjukkan bahwa darah itu najis. Nah sekarang atas pendapat yang kuat bahwa bangkai manusia itu suci, berarti atas dasar itu darahnya suci dan tidak najis. Iya, Allahu a'lam. Kecuali darah haid. Kalau darah haid semua ulama sepakat ijma akan kenajisannya ya akhal Islam azakumullah. Dan di antara dalil yang menunjukkan darah tidak najis, darah manusia itu, bahwa Rasulullah SAW ya, ketika menyebutkan tentang wanita yang terkena istihadah, maka Nabi mengatakan apabila darah itu hitam, ya, maka cucilah bajumu dan tinggalkan sholat. Sehingga mafhumnya apa? Apabila darah itu tidak hitam, bukan darah haid, berarti tidak perlu apa? Dicuci, tidak perlu lagi dicuci. Sehingga itu menunjukkan juga bahwasanya darah atas pendapat yang paling kuat adalah tidak najis. Yang keempat, kotoran dan air seni hewan yang halal dagingnya. Sudah kita sebutkan tadi, ya kencingnya apa sih? Ya, kambing, sapi, kerbau, maka itu semuanya tidak najis. Demikian pula kotorannya. Ya. Yang kelima, cairan keputihan pada wanita. Ya, cairan keputihan pada wanita juga atas pendapat yang kuat tidak najis, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Karena untuk mengatakan najis itu butuh kepada dalil dan tidak ada dalil. Yang keenam, muntah manusia, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisan muntah. Ya. Maka muntah manusia tidak najis. Yang ketujuh, keringat orang yang junub dan wanita haid pun juga tidak najis. Ya.
Karena Nabi mengatakan innal muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis, berarti keringatnya tidak najis. Yang ke-8, bangkai serangga. Apa itu bangkai serangga? Yang tidak mengalir darahnya. Iya. Itu tidak najis. Demikian pula ya, keringat keledai. Itu pun tidak najis karena Nabi SAW menunggangi keledai, dan yang namanya keledai pasti tidak lepas dari keringat ketika ditunggangi itu. Sehingga itu menunjukkan tidak najis. Ya. Demikian pula ya akhwal Islam azakumullah, bagian bangkai ya. Misalnya bangkai ayam. Para ulama mengatakan tulangnya itu tidak najis. Bulunya itu tidak najis. Pokoknya yang tidak terkena darah tidak najis. Ya, para ulama juga mengatakan gading gajah tidak najis. Yang sudah mati nih bangkai, gadingnya enggak najis. Tulangnya, demikian pula bulunya. Pokoknya yang tidak terkena darahnya, maka itu tidak najis. Maka kalau antum misalnya ngambil tulang-tulang ayam, ya, yang bangkainya itu tulang-tulangnya diambil, dibersihin, jadiin sisir, ya, misalnya gitu, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah sebutkan tadi bahwa sebab kenajisan itu adalah darahnya itu. Maka semua yang tidak terkena darah, maka hukumnya suci, ya, berupa tulangnya, giginya. Kalau misalnya gigi kerbau, misalnya kan, yang mati bangkai, giginya nggak najis, Pak. Ya, kenapa? Karena itu tidak teraliri darah. Iya, Allah. Sekarang tata cara membersihkan najis. Membersihkan najis hukumnya wajib. Berkata Imam Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm bukan Imam Hazm, tapi Ibnu Hazm, menghilangkan najis dan semua perkara yang Allah perintahkan untuk menghilangkannya adalah hukumnya wajib. Yang wajib, Imam Syaukani dalam Syarh Jarrah berkata, yang wajib adalah mengikuti dalil dan menghilangkan najis. Maka yang diperintahkan mencucinya sampai hilang warna atau bau atau rasanya, maka itu yang harus dilakukan. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk sebatas memercikinya, maka kita lakukan. Atau sebatas menggosoknya dengan tanah, itu pun kita lakukan sesuai dengan dalil. Ya. Yang pertama, membersihkan kotoran manusia ketika cebok. Ketika istinja alias cebok, Pak, hendaklah dihilangkan dengan air atau bisa dengan batu. Siapa di antara antum yang pernah buang air besar, ceboknya pakai batu, Mas? Iya. Saya belum pernah juga sih. Iya. Artinya selama masih ada air, yang lebih utama apa? Air. Kalau di zaman dahulu kan, di zaman Nabi itu di padang pasir lagi safar, nggak ada air, susah kan? Pakai batu, ya udah. Iya. Pakai daun jangan, karena daun itu tidak menyerap, Mas. Kata para ulama dikiaskan dengan batu, semua yang nyerap. Deket daun nggak nyerap. Plastik apalagi. Tisu boleh. Apalagi? Ya, pokoknya yang sifatnya nyerap. Maka yang seperti itu boleh, nggak apa-apa. Iya. Pakai batang mawar. Apa? Pakai batang bunga mawar. Pakai batang bunga mawar. Ya, ada durinya, Ustaz. Ada durinya tuh kan? Durinya? Iya, Oh. Ustaz. Oh, si abang ini nyesatin. Ketika istinja hendaklah dihilangkan dengan air atau batu. Dalil dalam surat At-Taubah ayat 108, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang suka taubat dan suka orang yang suka bersuci. Itu tentang orang-orang yang bersuci dengan air. Iya.
Namun kata Syekh Saleh Fauzan, menggabungkan antara air dan batu itu lebih utama. Ya, batu dulu, habis batu baru air. Makanya kata beliau itu lebih bagus. Ya, coba aja deh antum. Cuman ya batu rumah antum jadi bingung, jangan-jangan bekas antum. Ya enggak lah. Mensucikan minyak samin yang terkena bangkai tikus. Mensucikan minyak samin yang terkena bangkai tikus adalah dengan cara dibuang tikusnya. Dan bagian minyak samin yang beku yang terkena bangkai tersebut Di sebelahnya dulu kelewat. Kelewat. Oh, kelewat. Maaf. Cara mencuci darah haid. Mencuci dari baju dengan cara mengeriknya, lalu mencuci airnya dengan daun bidara. Ya, jadi baju yang terkena darah haid itu yang paling bagus dicampur pakai daun bidara supaya wangi. Iya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, keriklah dengan kuku atau sejenisnya, lalu cucilah dengan air dan daun bidara, bimain wasidrin. Ya, jadi daun bidara itu enggak harus untuk mayat doang, Mas. Buat mencuci kain yang terkena darah haid pun juga dianjurkan pakai daun bidara. Iya. Menghilangkan najis dari baju yang terkena najis. Maka menghilangkannya itu, ya, kalau kita terkena baju, terutama perempuan misalnya, maka itu bisa disucikan dengan digosok ke tanah, udah cukup sudah. Atau dengan tanah yang terlewat setelahnya. Sebagaimana dalam hadis hadis Ummu Walad Malik bin Ibrahim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku wanita yang panjang bajunya sampai ke tanah dan sering melewati tempat-tempat yang najis. Ummu Salamah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu bisa disucikan dengan tanah setelahnya. Ini khusus untuk perempuan yang bajunya panjang begitu, ya. Kalau dia kemudian melewati tempat najis, maka dia melewati tanah yang kering yang tidak najis, itu sudah cukup. Iya. Itu sudah cukup. Mensucikan wadi dan madi, maka caranya harus dengan dicuci. Tadi sebutkan tadi. Ya. Adapun madi mensucikan dengan cara mencuci kemaluan dan buah-buah pelirnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hendaklah mencuci kemaluan dan buah-buah pelirnya. Yang kelima, mensucikan kulit bangkai. Ini gimana nih caranya? Kalau antum dapat kambing mati udah jadi bangkai, maka bagusnya itu disamak kulitnya, Pak, biar suci. Ya, karena Nabi SAW bersabda apa? Dibaghuha tuhuruha. Menyamak kulit bangkai itu adalah mensucikan kulit tersebut. Sehingga dari sini para ulama mengambil faidah apa? Kenapa bangkai kan najis, tapi kok kulitnya ketika diambil tidak najis? Karena kulit itu la tahulluhul hayah, kata para ulama. Tidak teraliri darah. Karena kulit itu tidak teraliri darah, berarti itu menunjukkan, ya, semua yang tidak teraliri darah hukumnya tidak najis. Berarti apa? Kulitnya, giginya, ya, tulangnya itu tidak teraliri darah, maka itu tidak najis. Ya. Mensucikan minyak samin yang terkena bangkai tikus. Mungkin misalnya antum, ya, ada minyak itu, atau tikus jatuh terus mati, atau cicak jatuh mati, kan bangkai, najis. Caranya bagaimana? Ambil dan yang sekitarnya, ya. Setelah itu dibuang, sisanya pakai aja nggak apa-apa, ya. Pokoknya yang antum lihat sisa-sisanya itu, kalau memang misalnya di situ ada sisa-sisa bangkai, tetap harus dibuang, ya. Ya, pokoknya yang di situ ada terkena bangkai itu dibuang semua. Adapun yang masih bersih, maka tetap dipakai. Jangan dibuang semua, Mas.
Iya. Kadang kan apa namanya, ikhwata Islam azakumullah, ada orang yang lagi minum tahu-tahu lalat hijau masuk pluk, dibuang semuanya. Salah ini. Iya. Nabi menyuruh kalau air bangkai lalat hijau masuk pluk, celupin ke dalam. Setelah itu angkat lagi, wah minum, kata Rasul. Iya. Rasul bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Iya. Apabila lalat itu jatuh kepada minum salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia mencelupkan lalat itu ke dalam. Kemudian ambil, buang. Kemudian minum. Kenapa kata Rasulullah? Karena lalat itu ketika jatuh mendahulukan sayap yang ada racunnya. Kalau kita celupkan, ya lalat itu sayapnya sebelahnya racun, sebelahnya penawar. Ya, maka kita celupkan, maka penawarnya pun ikut tenggelam dan menawarkan racun yang ada di situ. Kemudian dibuang. Udah, nggak masalah. Dan saya sering kok seperti itu. Iya, lagi minum tahu-tahu lalat hijau, pluk, wih lalat hijau, set, keluarin, buang, minum lagi. Orang pada bengong, apaan? Kenapa harus jijik? Ini sunnah Nabi. Justru kalau dibuang semuanya mau badir, akhi. Hah? Kalau keceburnya banyak, ceburin semua. Iya, Nabi yang menyuruh begitu. Jangan terbalik ya Ustaz ya. Iya. Jangan terbalik, keceburin, lalatnya dimakan, minumannya dibuang. Oh, balik. Itu Bang Heru biasanya. Jangan terbalik ya. Ya, kata Bang Heru jangan kebalik, ya. Diceburin, lalatnya dimakan, airnya buang. Itu Bang Heru itu. Hati-hati. Membersihkan air yang terkena padanya najis alias tercampur. Apabila air terkena najis dan tidak berubah bau, warna atau rasanya, maka ia suci. Namun bila ia terdapat perubahan warna, rasa dan baunya, maka ia najis. Maka dibersihkan itu dengan cara dikuras. Misalnya sumur antum nih, jatuh ayam mati jadi bangkai, bau airnya. Wah, bau bangkai, dikuras terus, dikuras sampai nggak bau lagi, sampai hilang bau, rasa dan iya, ini dikuras caranya. Akan Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Makanya apa? Kalau ada air najis yang disuling kemudian jadi ini lagi, iya, hilang bau, rasa dan warnanya itu, maka jadi apa? Disuci lagi. Misalnya ada air Citarum yang udah butek, kayak Ciliwung tuh kan, udah butek, udah disuling. Bang Heru bawa suling. Gitu. Itu kebanyakan sekarang gitu Ustaz, air pump kan dari kali itu. Itu dia. Ya, air pump kemudian disuling, dibersihin, mulai proses, bau, rasa dan warnanya hilang. Jadi air biasa lagi. Boleh, nggak apa-apa kata para ulama. Tapi kalau misalnya airnya sih bening, baunya sih masih bau air kencing gitu, haram. Ya, tidak najis, itu tetap najis. Ada buang air. Lihat Mas, dalam Islam itu buang air aja diurus adab-adabnya loh. Masalah buang air, orang banyak anggap masalah sepele itu. Tapi ternyata buang air itu dalam Islam harus betul-betul diperhatikan adab-adabnya. Yang pertama, menjauh dari manusia dan menutupi diri dari mereka. Jangan buang air di pinggir jalan. Iya, nggak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, adalah Nabi SAW bila buang air ab'ad, menjauh, jauh sampai nggak kelihatan. Pada zaman sekarang sih dengan didirikannya WC yang tertutup itu sudah cukup. Iya. Jangan buang air di jalan, tempat berteduh atau di mata air. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu tempat-tempat kepentingan umum.
Ya. Antum kalau di jalan pasti mengandung laknat. Ini siapa ya di sini kurang ajar kan gitu. Ya, akhirnya itu mengundang laknat namanya. Hal-hal seperti ini tidak boleh. Nabi bersabda, ittaqul la'inain. Jauhi oleh kalian dua perkara yang mengandung laknat, yang mengundang laknat. Apa itu? Itu orang yang buang air yang di tempat orang lalu lalang dan di tempat orang berteduh. Ya. Jangan kencing di air yang diam. Di air yang diam nggak boleh kencing, mas. Ya, yang tergenang. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah seseorang dari kalian buang air kencing di air yang diam, nggak boleh. Kolam renang nggak boleh. Kolam renang diam, nggak mengalir. Maka kencing di kolam renang haram hukumnya, Pak. Ya. Maka dari itu antum jangan biasakan pas kencing menyebur kolam renang haram hukumnya, nggak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini banyak Ustaz airnya, yang penting kan nggak berubah. Ya tetap walaupun tuh nggak berubah diharamkan. Kenapa? Karena orang akan merasa jijik akhirnya. Dikecualikan darinya kata para ulama air yang sangat banyak kayak danau atau air laut. Kalau di air laut nggak masalah antum fadhol. Ya kencing kayak gitu nggak apa-apa, terserah di situ. Ya. Kalau seperti itu boleh kata para ulama. Jadi jangan sekali-kali kencing di air yang diam. Jangan kencing di air tempat mandinya. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW melarang seseorang kencing di tempat mandi. Kecuali kata para ulama kalau tempat mandinya itu air kencingnya itu terbuang ke selokan. Kalau di zaman dahulu memang nggak ada selokan, mas. Jadi kalau kencing di situ ya airnya nggak kemana-mana di situ juga. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kamar mandi sekarang mah masya Allah ada selokannya, sehingga ketika seorang kencing di situ ya bisa langsung dibersihkan, disembor, ya bersih. Iya. Kecuali kalau memang kamar mandinya misalnya datar, sehingga kalau antum kencing di situ nggak bisa pergi gitu. Ya karena kamar mandinya datar begitu, sehingga susah untuk seseorang itu untuk mencucinya. Maka tetap tidak diperbolehkan. Kemudian adabnya tidak mengangkat baju sampai kecuali sampai mendekat ke tanah. Ini kalau kita kencingnya di mana? Ya di padang pasir, tempat terbuka. Jadi pas kita, kalau Nabi kan pakaiannya begitu kan, apa kayak sarung gitu kan. Jadi pas kita jongkok baru diangkat. Jadi nggak kelihatan orang kan? Iya. Ataupun kalau antum berada di WC yang tertutup kayak zaman sekarang ya terserah. Iya. Yang keenam, hendaklah ia membaca doa ketika masuk WC. Doa masuk WC apa, Mas? Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inni a'udzubika. Jangan lupa baca bismillah di awalnya. Karena kata Rasulullah, sitrun baina ya ru'yatil jin wa auratil ins, ya, penutup antara penglihatan jin dengan aurat manusia itu bacaan bismillah. Jadi kalau antum baca bismillah, jin nggak bisa ngelihat kemaluan antum, aurat antum. Tapi kalau antum nggak baca, jin lihat dan nafsu sama manusia. Kalau jinnya perempuan, nafsu sama laki-laki. Ya. Gimana coba kalau jin perempuannya itu suka sama antum, jatuh cinta? Oh, iya. Tiap malam antum mimpi. Ada orang begitu, Pak. Tiap malam dia bermimpi junub. Tiap malam bermimpi junub. Kalau ditanya, nggak tahu. Kalau malam-malam saya mimpinya kedatangan seorang wanita yang cantik cerita. Nah itu tandanya berarti ada jin yang senang sama antum. Itu bisa jadi karena seperti itu. Masuk WC nggak baca bismillah, ya main buka aja, main prosotin aja, udah. Demikian pula perempuan sama. Karena Nabi mengajarkan bismillah
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Iya. Kemudian jangan menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat, Pak. Memang terjadi perselisihan para ulama nih. Apakah kencing menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu larangannya secara mutlak atau tidak? Jumhur mengatakan kalau di dalam ruangan kayak WC di dalam ruangan gitu boleh, nggak apa-apa. Adapun kalau di luar ruangan nggak boleh. Dasarnya hadis Abdullah bin Umar. Bahwa Abdullah bin Umar suatu hari naik ke atap rumah Hafsah. Tak sengaja melihat Rasulullah SAW buang air menghadap ke Syam membelakangi kiblat. Sehingga Ibnu Umar memahami, oh berarti kalau dalam ruangan boleh. Sementara sebagian ulama mengatakan larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di dalam buang air dan buang air besar maupun kecil mutlak nggak boleh, baik di dalam maupun di luar. Alasannya pertama, bahwa yang Nabi sampaikan kepada umatnya larangan secara mutlak. Rasulullah sabda, la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi ghaitin wala baulin. Jangan kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat, baik buang air besar maupun buang air kecil, mutlak. Iya. Maka kita bawa kepada kemutlakan yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Adapun yang Rasulullah SAW perbuat sendirian di dalam rumahnya, ya yang kebetulan ketahuan sama Abdullah bin Umar kelihatan. Perbuatan Nabi ini tidak bisa dan tidak kuat mengalahkan ucapan Nabi, Pak. Iya. Kenapa? Pertama, kaidah usul fikih mengatakan apabila perkataan dan perbuatan bertabrakan, maka yang lebih diunggulkan adalah perkataan. Yang lebih diunggulkan apa? Perkataan. Kenapa? Karena perbuatan itu banyak ada kemungkinan ihtimal. Bisa jadi karena sempit sehingga akhirnya terpaksa Nabi membelakangi kiblat. Ada kemungkinan. Sedangkan ucapan tidak ada kemungkinannya. Yang kedua, yang lebih menguatkan pendapat ini adalah apa? Ya. Bahwasanya Nabi SAW melarang meludah menghadap kiblat. Baik dalam ruangan maupun di luar ruangan, tidak ada bedanya. Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian sedang sholat, maka Allah berada di hadapannya, maka janganlah ia meludah ke kiblat, jangan pula ke kanannya. Larangan meludah ke kiblat itu, Pak, tidak ada bedanya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sekarang saya mau tanya sama antum, mana yang lebih berat, meludah atau buang air? Tentu buang air lebih berat. Masa sih buang air boleh di dalam? Ya, buang air boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di dalam. Sedangkan meludah nggak boleh menghadap kiblat walaupun di dalam, kan lucu. Iya. Maka dari itulah yang ketiga, buat tujuan larangan menghadap dan membelakangi kiblat apa, Pak? Dalam rangka menghormati Ka'bah. Sedangkan menghormati Ka'bah itu berlaku walaupun di dalam ruangan. Sekarang kita tanya, kenapa sih kamu berpendapat kalau di dalam ruangan boleh, kalau di luar ruangan nggak boleh? Ya kan kalau dalam ruangan tertutup, taib. Kalau antum di luar ruangan tertutup sama gunung, rumah-rumah dan banyak sekali, ya nggak? Antum kalau buang air di luar gitu kan, tetap aja antara kita dengan Ka'bah jauh banget, Pak. Yang tutupinya gunung-gunung, ya, rumah-rumah dan yang lain, gedung-gedung. Ya kalau ternyata masalah maknanya kehalangan gitu kan. Makanya pendapat yang paling kuat dalam hal ini bahwa tetap tidak boleh ya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Ustaz,
Gimana kalau saya mendapatkan ternyata WC-nya menghadap ke kiblat? Sementara saya udah nggak tahan nih. Mau cari yang lain nggak mungkin kayaknya, udah nggak tahan. Ini menghadap ke kiblat, waduh. Abu Ayyub berkata, nahana Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblah wa an nastadbiruha biqa'itin wala baulin. Rasulullah SAW melarang kami untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, baik dengan buang air besar maupun buang air kecil. Fa'ataina Syam, lalu kami pun mendatangi Syam. Fawajadna al-marahid qad buniyat nahwal Ka'bah, dan ternyata kami mendapatkan WC-WC di sana dibangun menghadap ke Ka'bah. Apa kata Abu Ayyub? Fanan harifu anha, kami miring. Ya. Jadi kalau WC-nya ngadap ke kiblat, Pak, antum tetap tapi miring gitu. Terus pokoknya yang penting masuklah gitu. Miring aja udah. Ya, gimana kayak caranya? Kecuali kalau sangat sempit sudah tidak mungkin miring-miring lagi, ya terpaksa darurat. Sementara kita udah kebelet gitu kan. Iya. Yang kedelapan, berhati-hati dari air kencing agar tidak mengenai badan atau baju. Hati-hati mas, jangan sampai terkena percikan air kencing. Orang yang tidak berhati-hati dari air kencing terancam akan diadab dalam kuburnya. Nabi bersabda, istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri min. Berhati-hati kalian dari air kencing, kata Rasulullah, karena kebanyakan adab kubur itu gara-gara air kencing. Iya, hati-hati ikhwata Islam. Yang kesembilan, adabnya tidak beristinja dengan tangan kanan. Nggak boleh, kecuali kalau tangan kiri antum nggak bisa digerakin atau antum buntung, ya terpaksa. Karena demikian Nabi SAW melarang untuk istinja dengan tangan kanan. Yang ke-10, sangat dianjurkan istinja dengan air, dan sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi selama masih ada air, lakukanlah dengan air. Ke-11, apabila istinja dengan batu, maka tidak boleh kurang dari 3 batu. Kalau antum mau istinja dengan batu, tidak boleh kurang dari berapa? 3, tak boleh. Ustaz, saya nggak dapat 3, tapi saya dapatnya batu gede, tapi ada 3 apa? Ujung. Boleh nggak Ustaz? 1 ujung, 1. Boleh, kata para ulama. Kalau memang keadaannya seperti itu. Iya. Yang ke-13, tidak boleh menjawab salam ketika buang air. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW sedang kencing, lalu si fulan memberi salam, maka Nabi tidak menjawab. Nabi diam saja, tidak menjawab. Iya. Makanya akhi, antum kalau lagi buang air nggak boleh zikir, nggak boleh lagi ngeden subhanallah, nggak boleh. Misalnya kesakitan, Allahu Akbar, nggak boleh. Iya, haram. Zikir ketika sedang buang air itu hukumnya apa? Nggak boleh. Ya, wala hatta dalam hati. Karena ini dalam rangka mengagungkan Allah. Dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang rajih, zikir tidak diperbolehkan sama sekali ketika sedang buang air. Memang terjadi ikhtilaf kalau dalam hati boleh atau tidak. Kalau bengong Ustaz, merenung gitu lagi buang air. Mikirin apa, Bang? Mikirin apa gitu. Mikirin ini sebelah gitu. Oh, ya kalau mikirin yang sifatnya manfaat sih nggak apa-apa, Bang. Ya, mikirin gimana caranya membantu tetangga saya yang lagi sakit nih, Masya Allah. Iya, ya nggak apa-apa, bagus. Iya, nah itu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ketika keluar WC, jangan lupa baca Gufranaka.
Kenapa sih setelah kita buang air keluar WC malah mengucapkan gufronaka? Gufronaka artinya apa, Pak? Minta ampun. Ampunanmu ya Allah aku minta. Kok kita disuruh minta ampun ketika kita habis buang air? Hah? Ada orang berkata karena pada waktu itu kita kosong dari zikir. Ya justru kalau kita zikir malah dosa. Iya kan? Ya, ketika antum sedang buang air, nggak boleh, dilarang zikir. Dan zikir di saat buang air nggak boleh, dosa. Jadi kalau misalnya kita tidak berzikir ketika dibuang air, ya tidak dosa berarti kan? Tapi kenapa kita disuruh minta ampun kepada Allah? Banyak pertanyaan Ustaz. Jawaban yang paling bagus adalah jawaban Ibnu Qayyim. Kata beliau, ketika buang air, kita telah mengeluarkan kotoran yang merusak badan kita. Maka setelah itu kita keluarkan kotoran yang bisa merusak hati kita. Sehingga setelah buang air kita bersih badan, bersih hati. Masya Allah, jawaban yang paling bagus. Iya. Sehingga ketika antum buang air, lega dari kotoran-kotoran yang merusak badan kan gitu kan. Sekarang bersihkan hatimu dari dosamu dengan mengucapkan gufranaka. Ya Allah ampuni dosaku. Iya. Ke-15 menggosok tangan dengan tanah setelah cebok. Kok dengan tangan ini? Menggosok tangan dengan tanah, bukan dengan tangan ya. Menggosok tangan dengan tanah setelah cebok. Jadi kalau habis cebok, gosok-gosok ke tanah. Atau kalau ada sabun pakai sabun aja. Atau kalau enggak kemana? Ke tembok. Iya. Bau tembok. Bau temboknya. Enggak kan habis cebok selesai. Kalau habis selesai cebok makan ya biasanya tinggal baunya aja. Nah, gini-giniin. Atau ke sabun misalnya. Iya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi ya demikian dalam sebuah riwayat melakukan demikian. Bolehkah kencing sambil berdiri? Ya. Jawabnya boleh, tapi itu bukan kebiasaan Nabi. Seringnya Nabi itu kalau kencing sambil duduk. Makanya Aisyah sampai-sampai berkata, sampai siapa yang mengabarkan bahwa Nabi kencing sambil berdiri, dia berdusta. Iya. Tapi kata para ulama itu sepengetahuan Aisyah. Karena Aisyah taunya Rasulullah kencingnya di rumah. Adapun hadis yang tentang kencingnya Rasulullah di luar, ternyata ada seorang sahabat yang mengetahui dan pernah melihat Rasulullah kencing sambil berdiri. Itu hadis Mughirah bin Syu'bah dari Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah pernah kencing mendatangi suatu tempat, ya, kemudian beliau kencing sambil berdiri. Maka boleh sambil berdiri dengan syarat kata para ulama, jangan sampai cipratannya mengenai kita. Cari tempat yang nggak menciprat, Pak. Ya, sehingga kita merasa aman dari cipratan air kencing tersebut. Iya. Nah ini ya akal Islam azakumullah. Sekarang kita masuk bab wudu. Nah, alhamdulillah. Ya, kita kejar-kejar. Apa tuh? Iya, itu ketinggalan memang ya. Kalau mencuci air kencing, itu bedakan antara air kencing yang dewasa dengan air kencing yang apa? Yang belum makan, yang masih menyusui. Kalau yang masih menyusui, maka cukup diciprati saja. Ambil air, perut. Kalau itu anaknya laki-laki. Tapi kalau anaknya wanita, tetap harus dicuci. Iya, itu dibedakan. Allahu a'lam. Jelas ya Pak? Baik, sekarang kita masuk wudu. Keutamaan wudu. Wudu dengan wawu didomahkan. Wudu artinya perbuatan berwudu.
Sedangkan wadu dengan waw difathahkan, wadu itu artinya air untuk berwudu. Iya. Wudu artinya apa? Wudu artinya perbuatan berwudu. Kalau wadu air untuk berwudu. Tuhur artinya perbuatan bersuci. Kalau tahur berarti air untuk bersuci. Begitu bahasa Arab. Ya, simpel. Cuma ganti aja domah jadi fathah. Ternyata sudah berubah apa maknanya. Wudu memiliki keutamaan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan gurran. Apa itu? Ubun-ubunnya bercahaya. Muhajjalin, kaki dan tangannya pun bercahaya dari bekas air wudu. Masya Allah. Iya. Pernah Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kubur. Kemudian Rasul bersabda, "Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Terus apa kata Rasulullah? Wadidna an ra'aina ikhwanana. Aku ingin sekali bisa melihat teman-teman kita. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah? Bukankah kami teman-temanmu? Kata para Rasulullah apa? Tidak, kalian sahabatku. Teman-teman kita adalah yang akan datang setelah kita nanti. Jadi kita ini disebutnya teman-teman Rasul. Kalau kita wafat di atas Islam dan iman, maka disebut teman-temannya. Tapi kalau ashab sahabat itu yang mereka yang melihat Rasul, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu yang akan datang nanti? Engkau kan belum kenal mereka. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau ada orang memiliki seekor kuda yang ubunnya putih, kakinya juga putih, di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam semua, kira-kira dia bisa mengenal tidak? Oh ya bisa ya Rasulullah. Demikian pula nanti umatku pada hari kiamat pun akan datang dalam keadaan apa? Ubun-ubun kaki dan tangannya putih bersinar karena bekas air wudu. Disitulah Nabi mengenal umatnya. Berarti kalau nggak pernah wudu, nggak pernah sholat, nggak kenal lah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Baik. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Menjaga wudu itu juga merupakan keutamaannya agung, Mas. Ya. Bilal pernah ditanya oleh Rasulullah, "Hai Bilal, bima sabaqtanil jannah?" Dengan apa engkau mendahului aku ke surga, hai Bilal? Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat." Masya Allah. Jadi kalau bisa Mas, setiap hadas wudu sholat 2 rakaat. Setiap hadas wudu sholat 2 rakaat. Itu amalan agung Pak, bisa memasukkan pelakunya ke surga. Iya. Waduh Ustaz, saya setiap 5 menit kentut Ustaz, perutnya error nih. Ya alhamdulillah, kalau antum mau wudu terus ya nggak apa-apa. Tapi kalau sulit ya al-masyaqqah tajlibut taisir. Iya. Sekarang kita akan bahas ya akhi, kewajiban wudu, faraidul wudu. Apa itu kewajibannya? Yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Berdasarkan hadis innamal a'malu bin niat. Antum ada niat wudu. Sekarang kalau antum mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku-siku, mencuci kepala, tapi niatnya bukan wudu, tapi niatnya mencuci kotoran yang nempel di situ, disebut wudu nggak Mas? Enggak. Berarti harus ada niat wudu dan nggak usah diucapin.
nawaitu begini-begini, nggak usah Pak nyape-nyapein itu. Ya, cukup ada di hati mau wudu udah cukup, karena niat itu semua ulama sepakat bahwa niat tempatnya di mana? Di hati. Ya. Yang kedua, membaca bismillah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak apa? Ya, bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah padanya. Sehingga atas dasar ini sebagian ulama mengatakan bahwa membaca bismillah itu rukun wudu. Ya. Siapa yang tidak baca bismillah tidak sah wudunya berdasarkan hadis tadi. Sementara jumhur ulama mengatakan bismillah tidak termasuk rukun, tidak pula wajib, tapi itu hukumnya sunnah saja. Dalilnya pertama, ayat tidak menyebutkan bismillah. Sementara ayat itu menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban wudu. Allah hanya mengatakan, ya, idza qumta ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dah selesai. Kalaulah bacaan bismillah itu hukumnya fardu, pastilah Allah akan menyebutkan dalam ayat tersebut. Yang kedua, kata mereka, para sahabat yang menghikayatkan wudu Nabi, entah itu Rasulullah, entah itu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, Abu Hurairah, semuanya ketika mereka mencontohkan wudu tidak disebutkan padanya bismillah. Kalaulah membaca bismillah itu fardu, pasti mereka sudah ajarkan semua sahabat yang mengajarkan wudu tersebut. Sehingga ini kata mereka qarinah, ya, indikasi yang memalingkan dari makna wajib ke makna sunnah, dan ini pendapat mayoritas ulama jumhur. Ya. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini pun wajib atas pendapat yang paling kuat. Ya, dalilnya Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum", cucilah wajahmu, sedangkan mulut dan hidung termasuk wajah. Dalil yang kedua, adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza tawadda'ta famaghmid." Kalau kamu berwudu, berkumur-kumurlah. Dan suatu riwayat, "Fal yastanshiq bi min kharaihi bil ma." Hendaklah ia istinsyaq. Semua itu perintah, sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Dalil yang ketiga, bahwa Nabi SAW tidak pernah dinukil satupun dan sekalipun ketika wudhu tidak berkumur-kumur dan tidak istinsyak, tidak pernah. Setiap wudhu pasti Nabi SAW itu apa? Berkumur-kumur dan istinsyak. Kalaulah itu hukumnya sunnah, pasti akan Nabi tinggalkan walaupun sekali dan dua kali. Tapi ketika Nabi tidak pernah meninggalkan sama sekali, itu menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Dan inilah pendapat Imam Ahmad, dan inilah pendapat yang paling kuat. Ya, bahwasannya berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, itu hukumnya wajib. Yang keempat, mencuci wajah walaupun satu kali. Mencuci wajah walaupun satu kali. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Faghsilu wujuhakum", cuci wajah kalian. Yang kelima, menyela-nyelai jenggot bagi yang punya jenggot yang tebal, hukumnya wajib, Pak. Ya. Jadi kalau antum jenggotnya tebal, maka wajib setelah cuci wajah ambil kafan min ma, satu ini air, langsung diselas-selas. Kalau kayak saya emang nggak usah, Pak. Iya. Nah itu. Kemudian yang keenam, mencuci tangan sampai ke mana? Ke siku. Kemudian yang kedelapan, mengusap kepala sekali. Mengusap kepala.
Itu hukumnya wajib berdasarkan ayat famsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian mengusap 2 telinga. Ini wajib. Kenapa? Karena Nabi bersabda al-udhunani minar ra's. 2 telinga itu termasuk kepala. Berarti itu hukumnya wajib untuk mengusap telinga. Iya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Di 2 kakinya dicuci sampai 2 mata kaki. Iya, ayatnya jelas, dalilnya juga jelas. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah 2 kaki kalian sampai mata kaki. Kemudian menyela-nyelai jari jemari, sela-sela itu Pak, baik tangan maupun kaki. Iya. Hukumnya wajibkah? Wajib bagi mereka yang gemuk, sehingga sela-selanya itu ketutup. Kalau orang gemuk tuh Pak, ya, yang tangannya gemuk, tuh kalau cuma dialirin air aja nggak masuk tuh sela-selanya. Maka yang seperti ini harus diselesai, wajib hukumnya. Tapi kalau yang kurus kayak saya gini nih, ya kalau di air juga sudah masuk otomatis, yang penting teralir air itu sudah cukup. Maka yang seperti ini tentu tidak diwajibkan untuk menyela-nyelai. Ya, tapi hukumnya sunnah. Ya, tetap dianjurkan untuk menyela-nyelai. Iya. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Al-Hakim dan Imam Ahmad, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika." Kalau kamu berwudu, maka sela-selailah tangan, jari jemari tangan dan kakimu, kata Rasulullah SAW. Iya. Kemudian yang ke-11 al-mualah, terus menerus. Atau enggak boleh. Iya. Cuci wajah dulu. Dah, nanti setengah jam lagi baru cuci tangan. Setengah jam lagi baru usap kepala. Setengah jam lagi baru cuci kaki. Enggak boleh, kata para ulama. Ini namanya enggak mualah. Maka ya wudu itu harus mualah, terus menerus apa? Terus menerus. Iya. Kemudian pendapat jumhur mengatakan syarat wudu, rukun wudu diantaranya apa? Yaitu tartib. Apa itu? Tartib. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah tertib dalam wudu itu hukumnya wajib atau tidak. Tapi pendapat yang paling kuat yang saya pilih pendapat jumhur ulama bahwa tertib itu hukumnya wajib. Maka tidak boleh Pak ada orang yang berwudu mundur kaki dulu, baru kemudian kepala, baru kemudian tangan, baru kemudian apa? Wajah. Nggak boleh. Iya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut memulai faksilu wujuhakum, wajah, lalu tangan, lalu apa? Kepala, lalu kemudian apa? Kaki. Iya. Baik, sekarang kita akan membahas sunnah-sunnah wudu. Apa saja sunnah-sunnah berwudu itu Pak? Yang pertama bersiwak. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati," kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, la amartum bisiwak inda kulli wudu. Aku perintahkan mereka bersiwak di setiap kali apa? Berwudu. Ya, Nabi menekankan supaya setiap wudu siwak kalau bisa. Ya. Dan siwak itu kata Rasulullah apa? Matharatun lil fam mardatun lirrabb. Mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu siwak, Masya Allah. Ya. Nabi sebelum meninggal bersiwak dulu Mas. Kata Aisyah, ketika Rasulullah berada di pangkuanku, ya, datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar
saudarinya Aisyah. Sementara di kantongnya ada siwak. Maka Rasulullah memandangi siwak itu. Dan Aisyah paham Rasulullah suka siwak. Langsung diambilnya siwak itu. Faqadamtu, kata Aisyah, lalu aku lembutkan dengan mulutku. Kemudian aku berikan ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun bersiwak. Setelah Rasulullah bersiwak, Rasulullah langsung mengangkatnya ke langit. Ya. Kemudian Rasulullah meninggal dunia. Ternyata Rasulullah sempatin siwak dulu sebelum meninggal dunia. Masya Allah. Itu menunjukkan, ya, betapa sangat dianjurkannya bersiwak, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang kedua, disunahkan mencuci tangan 3 kali dulu sebelum berwudu. Ya. Jadi kita tuangkan dulu air ke tangan, cuci 3 kali di luar. Baru kemudian kita bisa masukkan ke bejana. Jadi jangan langsung dimasukin ke bejana. Ya, tapi tuangkan dulu. Demikian dalam riwayat Utsman bin Affan, riwayat Abdullah bin Zaid, dari hadis Ibnu Abbas, semuanya menceritakan begitu. Tuangkan dulu 3 kali. Setelah dituangkan, dicuci 3 kali, baru bisa dimasukkan dalam bejana. Ya, begitu. Enggak, tetap disunahkan walaupun bukan bangun tidur. Kalau bangun tidur bukan sunnah lagi, wajib. Ya, kalau bangun tidur bukan sunnah lagi, tapi hukumnya apa? Wajib. Nabi mengatakan idza stayqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, jangan sekali-kali ia memasukkan 2 tangannya ke bejana sampai ia cuci 3 kali. Ya. Kemudian disunahkan mencuci 3 kali. Karena yang wajib mencuci itu berapa? Sekali. Ya, disunahkan 2, 3. Ya. Wajah 3 kali, tangan 3 kali. Nah, untuk kepala, apakah disunahkan lebih dari sekali? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan tetap disyariatkan berdasarkan keumuman hadis untuk wudu 3 kali. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa? Karena mengusap itu tidak disyariatkan lebih dari sekali. Sebagaimana halnya antum mengusap khuf. Antum kalau mengusap khuf disunahkan lebih dari sekali enggak? Kalau antum tayamum mengusap juga kan? Kalau antum tayamum berapa kali? Sekali cukup. Enggak disunahkan 2 sampai 3. Demikian pula mengusap. Yang namanya mengusap itu kata para ulama tidak disyariatkan lebih dari sekali. Maka atas pendapat yang paling kuat wallahu a'lam bahwa mengusap wajah cukup sekali. Kepala. Ya. Tapi Pak, mengusap kepala itu, akhi, terjadi perselisihan para ulama. Apakah harus semua atau cukup depannya doang? Sebagian ulama mengatakan cukup sebagian aja depan. Dalilnya hadis. Rasulullah mengatakan umatku pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya. Kaki dan tangan mereka bercahaya. Berarti kan yang bercahaya itu cuma ubun-ubun. Sedangkan ubun-ubun cuma di sini. Itu menunjukkan berarti kalau kita usap ubun-ubun doang udah cukup. Ya. Sementara Imam Ahmad mengatakan nggak bisa. Harus semuanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan imsahu birusikum, usap kepala, sedangkan kepala bukan cuma ubun-ubun. Kepala itu semuanya kepala. Yang kedua, perbuatan Nabi mempraktikkan ayat itu. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW memulai dari depan, kemudian diseret ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, itu Nabi ternyata semuanya. Iya. Nah itu. Namun Pak, dalam mengusap kepala itu
Nabi terkadang seperti itu, dari depan ke belakang. Tapi juga dalam hadis Rubai binti Muawidh dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengusap mengikuti alur rambut. Ya buat antum yang suka, yang rambutnya bagus, nggak mau acak-acakan, ya itu bisa dengan cara mengusap mengikuti alur rambut. Misalnya antum rambutnya ke belakang semua, cukup ke belakang doang, udah selesai. Atau rambut antum belah dua, maka antum dia mengusap ngikutin rambut, udah selesai. Itu dilakukan oleh Nabi SAW memberikan kemudahan kepada umatnya. Ya. Dalam riwayat Muawiyah bahwa Nabi SAW pernah mengusap kepala dengan cara ambil air dikucurin di sini di tengah. Baru kemudian diusap sekali, dah. Yang jelas semuanya kena. Maka perkara ini semua diperbolehkan. Ya, karena itu semua pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya disunahkan berdoa setelah wudu. Disunahkan berdoa setelah wudu. Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah, siapa setelah wudu membaca ini akan dibuka untuknya 8 pintu surga. Silakan ia masuk dari pintu yang mana saja dia mau. Masya Allah. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat Tirmidzi Nabi mengatakan, siapa yang setelah wudu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan diberikan stempel dan tak akan pernah pecah sampai hari kiamat. Masya Allah. Iya. Maka antum bisa baca salah satu dari dua itu. Kalau enggak ini ya ini, atau bergantian enggak apa-apa. Kalau semuanya boleh enggak? Wah, wallahu a'lam, enggak tahu. Iya. Kemudian setelahnya disyariatkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Sudah sebutkan tadi hadisnya, hadis Bilal. Iya. Nah ini akhi azakumullah. Baik, kita istirahat dulu sampai zuhur ya. Sampai zuhur. Sampai zuhur. Nanti habis zuhur antum bisa makan siang. Nanti insyaallah mulai lagi jam 1. Iya. Tanya jawab berarti. Iya, mungkin materi bentar tanya jawab kemudian sampai jam 2. Iya. Baik. Wabillahi taufiq, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.